Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah bosan-bosannya senantiasa dan selalu memberikan kita berbagai macam nikmat, dari mulai bangun tidur hingga kita tidur kembali. Subhanallah, ini tidak akan terhitung ataupun kita bisa membayar semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya serta kita sekalian yang insya Allah senantiasa mengharapkan sahabatnya di yaumil kiamat nanti. Maaf, ini page-nya rada miring. Itu kan. Ya. Baik, sebelum acara tasbih pekanan online yang dilakukan di PC baru saya dimulai, ada baiknya kita awali pertemuan kita malam ini dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dengan segala hormat kami mengharapkan kepada Ustaz Sahrul untuk membacakan tilawah Qur'annya. Kepada Ustaz Sahrul, silakan. Mantap nih, kayak di TV, gantian. Sebentar. Siap, mantap, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا عدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke MC. Masuk sambutan ya, langsung aja. Kembali ke MC. Bilang aja. Baik, jazakallah kepada Ustaz Sarul yang sudah membacakan tilawah Qur'annya, subhanallah. Dengan pembacaan Qur'an ini mudah-mudahan acara taskib pada malam ini semakin khusyuk dan semakin memberikan kekuatan untuk kita untuk sama-sama mencoba lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Baik, rabbal Bapak alamin. sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita langsung menginjak ke acara inti, yaitu kajian taskif pekanan yang dilaksanakan oleh DPP PKS Cibarusah. Dan yang menarik adalah temanya hari ini cukup membuat kita akan bertanya dan akan mungkin penasaran, yaitu temanya adalah berpuasa seperti berpuasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau kita merasa sampai hari ini puasa kita seperti apa ya gitu ya, perasaan dari tiap tahun itu seperti itu. Nah, insya Allah kita akan mendengarkan dari narasumber kita Ustadz Haji Samsul Rijal yang akan mengupas tuntas ya puasa Rasulullah itu seperti apa sih. Nah, oleh karena itu kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir pada pertemuan malam ini, saya sekaligus moderator mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya untuk bisa hadir gitu ya. Tapi sebelum Ustadz Samsul Rijal menyampaikan materinya, tidak ada salahnya saya coba sedikit membacakan biodata beliau. Biodata beliau benar sebelumnya. Silakan. Ada pantun nama kata saya. Di mana? Di sini. Iya. Ayo. Di atas. Bukan di atas itu. Di atasnya SMS. Oh, Belum begini enggak? chat. Sebentar, tunggu sebentar. Belum. Belum di. Udah di situ aja. Baik, saya bacakan profil Ustaz Haji Samsul Rijal. Ya. Kelihatan sini. Kelihatan. Namanya Patah di belakang selesai itu. Haji Samsul Rijal, usia baru 15 tahun saat ya? Iya, kebalik ya. Balik. Apaan? ABG ABG. Tahun. Saya kira 15 tahun. Istri 1 dan dikaruniai anak 2. Alamatnya di Bumi Sindang Asri, Blok A3 nomor 7 RT 001 RW 010 Desa Sindang Mulia. Adapun aktivitas atau pekerjaan beliau adalah karyawan swasta di Kepala Bagian Personalia Perguruan Islam Al Fajar, PLT Sekretaris DKM Masjid Siti Rawani, Jati Asih, Kota Bekasi. Kemudian pendidikan beliau adalah Diploma 3 Pendidikan Biologi IKIP Jakarta. Ya, dan di sini beberapa organisasi yang beliau sedang beliau diamanahkan pada beliau. Yang pertama adalah beliau alhamdulillah subhanallah, ini suatu kebanggaan beliau bagian daripada kader PKS Cibarusah, subhanallah, beliau adalah senior ya, pembina juga kita pada hari ini. Yang kedua adalah Sekjen Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi. Kemudian yang ketiga adalah bagian dakwah DPD Persatuan Umat Islam atau PUI Kota Bekasi. Dewan Surah Pusatnya Ustadz Haji Ahmad Heriawan LC. Ya. Yang keempat, amanah yang beliau emban adalah sebagai Sekjen Ikatan Persaudaraan Qori Qoriah dan Hafiz Hafizoh Ibqoh Kota Bekasi. Subhanallah, ini banyak sekali nih. Kemudian ternyata beliau selain diamanahkan di luar lingkungan, ternyata beliau juga mendapatkan amanah juga di lingkungan beliau, itu sebagai penasehat RW 010, kemudian penasehat RT juga, kemudian penasehat Masjid Al-Ittihad ya, di Sindang Asri tentunya. Kemudian yang ke-8 ini panjang banget,
penasehat Musolah Wihdatul Ummah. Subhanallah. Kemudian yang ke-9 menjadi bagian pendidikan Yayasan Alumni Peduli SMA 31 Jakarta angkatan 90 bersama Bang Fadli John dan kawan-kawan. Dan yang ke-10 bagian dakwah alumni Majelis Taklim MT Rohis SMA 31 Jakarta lintas angkatan. Dan yang terakhir adalah sebagai anggota Balik Al Fajar Kota Bekasi. Bukan begitu, Ustaz ya? Ya, alhamdulillah. Ada yang Itu terlewat? aja. Ustaz? Ada yang Nggak usah terlewat? semua. Itu aja dulu. Oh, itu dulu. Kalau mau dibajarin Pak nggak mau ya. Baik, subhanallah. Jadi luar biasa beliau amanah yang Mbak ini cukup banyak ya. Kalau nanti akan berbagi apa ya di sini pengalaman kepada kita semua ya. Baik, mungkin tidak berpanjang kalam. Beri kesempatan kepada Ustaz Samsul Rijal untuk menyampaikan materi pada malam ini, dan kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir, tolong disimak yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi apa ya, bekalan kita mengingat bulan Ramadan sudah di 10 hari terakhir. Masya Allah ya, tanpa terasa sudah di malam yang ke-23 ya, Masya Allah ya, mengalir begitu saja Ramadan. Dan yang pastinya kita berharap sekeluarnya dari Ramadan ini kita berharap semua menjadi manusia yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kepada Ustaz Samsul Rijal, waktu dan tempatnya kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Baik. Syukron. Jazakallah. Pas. Akhina Deden. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma aw man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang pada malam hari ini, malam ke-23 Ramadan, bertepatan tanggal 4 ya, 4 Mei 2021. Allah masih berkenan memberikan nikmat yang terbesar kepada kita, yaitu nikmat iman, Islam, dan ihsan. Di samping tentunya nikmat sehat walafiat. Sehingga pada malam hari ini, alhamdulillah kita bisa sama hadir di dunia maya, ya. Allah dekatkan dengan dunia maya melalui aplikasi Zoom meeting dalam rangka acara Tazkif Ramadan, DPC PKS di Barusah. Alhamdulillah. Ya, qadarullah juga nggak direncanakan ini bajunya pas seragam hari Selasa sesuai dengan foto yang anak kirim ya di slayer. Jadi sama, alhamdulillah. Baik, untuk mempersingkat waktu, Anda diberi amanah, ya diberi judul berpuasa seperti puasanya Rasulullah. Makanya sebenarnya ini bagusnya ini awal Ramadan biasanya. Materi ini biasanya materi dari Tarhib Ramadan. Makanya Anda buka kembali materi yang pernah Anda dapatkan sekitar 20 tahun yang lalu ketika awal-awal Partai Keadilan dibentuk ya. Jadi sering mengadakan Tarhib Ramadan, yaitu Anda pertama kali dapat yaitu di Condet ya, Jakarta Timur, materi ini. Alhamdulillah, jadi kita bisa riwayat lagi. Jadi intinya gini, ikhwan wa akhwat fillah, Ramadan kita udah sangat hafal banget. Ayatnya itu dari mulai mungkin dari TK kali ya, TK, SD, SMP hingga SMA udah hafal banget ayatnya. Yaitu surat Al-Baqarah ayat 183. Sekaligus juga ini mungkin nanti akan jadi pembahasan poin ketiga. Jadi intinya gini, Anda simpulkan dulu biar bisa terarah ya.
amaliyah Ramadan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW itu ada 9. Ya. Jadi MC hostnya bisa nyatet, atau antum juga kalau bisa nyatet juga gitu ya. Walaupun nanti ada slide tapi tidak ada masukan ini. Kenapa Anda nyuruh nyatet? Biasakan kalau taklim itu bawa alat ya, pulpen, kertas atau minimal dan sebagainya. Ya, buku. Karena daya tampung otak kita terbatas walaupun luar biasa. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah itu yang daya hafalnya aja udah sangat luar biasa. Itu kemana-mana beliau selalu buat catatan. Jadi buat contoh buat kita. Ya, beliau saking hafalnya itu, kalau beliau pergi ke pasar, gitu, saking tingkat hafalannya tinggi, mungkin nggak ada yang nandingin tingkat hafalannya ya, beliau Rasulullah. Itu beliau sampai menutup lubang telinganya. Karena pernah ketika beliau itu ke pasar, dengan tidak menutup lubang telinganya, begitu sampai di rumah, beliau langsung hafal, teringat semua perkataan-perkataan para pedagang, pembeli, dan ingat, pasar adalah salah satu tempat berkumpulnya setan di samping WC, kalau hadisnya gitu ya. Jadi di situ banyak sekali kedustaan-kedustaan, diantaranya mungkin pedagang, maaf ya, kalau pedagang sini insya Allah mudah-mudahan jujur. Tersekam tuh, ada yang bilang, iya Bu, Pak, maaf, aduh modal saya cuma sekian nih, saya jual sekian dikit, tipis banget, itu semua kerekam. Makanya untuk selanjutnya, Imam Syafi'i itu ketika ke pasar dia menutup telinganya agar tidak terekam secara otomatis, recorder apa yang ada di situ. Nah, jadi maksudnya gitu. Nah, beliau yang begitu tingkat hafalannya tinggi, itu kemana-mana selalu masih membuat catatan. Ya, apalagi taklim seperti ini. Jadi itu tausiah ana yang pertama, biasakan kemanapun selalu bawa alat tulis. Ana mencontohkan, alhamdulillah di pinggang ana tempat HP ini ada 2. Satu buat HP, satu buat alat tulis. Pulpen Anda sediakan 2. Takutnya ada event yang perlu, Anda kasih pinjam dan sebagainya. Kertas kosong selalu siap. Jadi dimanapun Anda mampir, dapat ilmu, catat. Jadi itu. Jadi ilmu bukan hanya di taklim-taklim liqa dan sebagainya, itu intinya. Tapi yang lainnya dimanapun. Ilmu Allah itu kan sebaran. Nah, kita lanjut kembali. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Ya. Kalau diartikan secara tafsir Departemen Agama lengkapnya gini kan. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar bertakwa. Itu yang selama ini kita dapat, yang kita hafal. Tapi kita perlu tahu lebih dalam lagi. Para mufasir, ini anak kutip dari tafsir fi Dhilalil Quran, Al-Imam Sayyid Qutb, diantaranya mentafsirkan ayat ini begitu dalam. Yang pertama beliau mengatakan, dan beberapa ulama juga sepakat, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalimat ya ayyuhalladzina amanu ini disebut sebagai kalimat ta'alif, pakai ain ya, ta'alif. Kalimat lembut, kalimat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Sekaligus kalimat pengakuan akan eksistensi, pengakuan langsung akan eksistensi keimanan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kita terasa bangga sekali, bergembira jika benar-benar Allah memanggil kita dengan sebutan ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Dalam Al-Quran secara umum 2. Kalau tidak ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhannas. Dan itu kesimpulannya juga berbeda jauh. Kalau kalimat Al-Quran ketika Rasulullah SAW menerima wahyu, Rasulullah kalau menerima wahyu itu berbagai macam aktivitas, kegiatan, maupun fisik dan sebagainya. Kadang lagi di masjid, di musola, di rumah, bahkan ketika di atas onta. Cirinya, dari beberapa riwayat, kalau Rasul sedang menerima wahyu, tiba-tiba Rasul terdiam, lalu tertunduk. Malaikat Jibril turun menyampaikan wahyu, dan Rasulullah langsung membacakan apa yang diturunkan oleh Malaikat Jibril. Kalau kalimat itu berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu. Ketika diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, dan itu kan banyak dalam Al-Qur'an. Di antara Al-Baqarah 183 ini. Itu para sahabat paham dan mengerti sedalam-dalamnya. Mereka yakin setelah kalimat ini pasti niscaya insya Allah akan ada perintah. Jadi mereka udah paham banget tuh. Termasuk ayat ini ya ayyuhalladzina amanu. Dan ayat ini dalam beberapa ayat dikatakan ketika mendengar ayat ini para sahabat posisinya itu seperti sebuah anak panah yang siap dilepaskan dari busurnya. Tuh, kalau guru kita panah tuh, Ahina Adeden ya, ngajarin panah ya, dan sebagainya ya, ambil
Anak panah pakai busur. Nah, anak panahnya itu ibaratnya adalah para sahabat yang siap kematian apa? Sami'na wa ata'na. Perintah belum, tapi posisi sahabat sudah sami'na wa ata'na. Kami siap mendengar perintahmu ya Allah, dan kami taat. Kami dengar perintahmu ya Allah dan kami taat. Jadi kalau kita plesetinnya, ya ketika perintah Allah turun itu, ya harus sami'na wa ata'na. Sama juga ketika perintah turun dari DPP dan sebagainya, kalau itu baik sami'na wa ata'na. Apalagi ini perintah dari Allah, hadis Rasulullah, jangan sampai-sampai sami'na wa pikir-pikirna begitu. Kami dengar ya Allah, tapi pikir-pikir dulu dah ya Allah. Berat nggak sih ya? Sami'na wa timbang-timbangna. Kami dengar ya Allah, kami ketimbang-timbang dulu kalau perlu. Sami'na wa seminar-seminarna. Kami dengar perintah ya Allah, perintahmu, tapi kami seminarin dulu ya Allah, tunggu bentar gitu. Ujung-ujungnya sami'na wa tolakna. Kami dengar perintahmu ya, tapi ya Allah maaf banget, sorry, apaan banget. Nggak bisa kami melaksanakannya. Wah, itu ciri-ciri Yahudi itu. Seperti itu gitu ya. Naudzubillah min dzalik. Jadi gitu. Kalau Rasulullah mendapat turun wahyu, ya ayyuhalladzina amanu, maka posisi sahabat siap. Begitu juga dengan ayat ini. Kalau ayatnya berbunyi ya ayyuhan nas, ya. Kita kembali ya. Kalau Al-Qur'an ayatnya diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, pasti yang bisa menerima ayat itu hanya orang-orang yang beriman. Orang-orang yang tidak beriman, apalagi non-muslim, kafir tidak akan mau menerima. Termasuk perintah puasa ini. Orang kafir nggak akan mau menerima. Mereka nggak percaya, walaupun nanti efeknya itu ada. Kalau nanti kita bahas itu kesehatannya dan sebagainya, psikologinya itu ada. Gitu. Tapi secara perintah mereka nggak mau melaksanakan, nggak yakin itu. Jadi hanya orang beriman yang bisa melaksanakan perintah, termasuk sahabat yang seperti anak panah yang siap dilepaskan dari busurnya. Lain lagi, ketika Al-Quran Allah turunkan dengan kalimat ya ayuhan nas, itu pasti nih saya seluruh manusia akan nerima. Contoh, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan lita'aruf inna akramakum indallahi atqakum ila akhiril ayat. Coba artiin ya. Wahai sekalian manusia, sungguhnya kami Allah telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Tanya sama orang kafir, tanya sama orang muslim, tanya sama semua musuh Islam yang ada di antara bumi. Seluruh manusia ditanya, benar nggak bahwa kalian dilahirkan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan? Betul. Dari ibu dan bapak kita melalui proses biologi, ya, proses biologis dan sebagainya, ya, bertemunya sperma di indung telur dan sebagainya, lalu menjadi zimoblak, zigot, morula, blastula, gastrula. Nah, keluar dari biologinya, gitu kan, sampai menjadi gumpal daging, segumpal darah, segumpal daging, sampai akhirnya menjadi jabang bayi, lahir sampai 9 bulan lahir, gitu kan. Itu seperti itu, pasti seluruh manusia terima. Gitu kan. Inna khalaqnakum min dzakari wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan. Nerima mereka. Dan kami jadikan kalian, kata Allah, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Betul nggak? Kita ketika diciptakan Allah nggak dalam satu bangsa. Mau dulunya satu awal, gitu kan. Beda-beda. Kita bangsa Indonesia, ada bangsa Malaysia, bangsa Cina dan sebagainya. Dan itu akan diakui. Jadi itu intinya. Kalau diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, pasti hanya orang beriman yang beriman. Tapi kalau diawali dengan kalimat ya ayyuhan nas, seluruh manusia nerima itu ayat. Isinya maksudnya gitu ya. Jadi itu pengantarnya. Ya ayyuhalladzina amanu. Artinya wahai orang beriman, kalimat ta'alil. Nah, seperti kayak sahabat tadi, pasti setelah itu ada perintah. Betul ternyata kan. Di ayat 183 ini Allah lanjutkan, kutiba alaikumusiyam. Telah diwajibkan atas kalian berpuasa, gitu kan. Kutiba daripada kataba, telah diwajibkan. Nah, inti dari ayat ini sebenarnya ini, dan para Said Qutb dalam tafsir Jalil Quran dan beberapa ulama juga sepakat yang dimaksud dengan kutiba alaikumusiyam di sini adalah kalimat taklif pakai kaf ya. Kalau tadi kalimat ta'lif itu pakai ain, artinya kalimat kasih sayang, kalimat lembut dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kutiba alaikumusiyam itu artinya kalimat taklif, kalimat beban, kalimat tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama mengatakan jika sekiranya Allah cukup saja menurunkan ayat ini dengan satu kalimat, maka cukup dengan kalimat kutiba alaikumusiyam. Ya, kita pasti akan nerima dan akan menjalankan perintah tersebut. Tapi ternyata enggak kan. Allah merasa perlu memukaddimahi ayat ini dengan kalimat ta'lif. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, gitu kan. Baru setelah itu kalimat taklif. Jadi Allah perlu mengawali memukaddimahi dengan kalimat ta'lif qabla kalimat taklif. Paham ya?
Allah perlu mengawali kalimat kasih sayang, lemah lembut, diangkat kita dengan kerebutan ya ayyuhalladzina amanu, baru tugas muncul. Kalimat perintah, yaitu apa? Kutiba alaikumusiyam. Dan ternyata ini belum selesai. Allah masih lanjutkan, ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumusiyam. Yang ketiga, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Artinya apa? Sebagaimana telah kami wajibkan atas orang-orang sebelum kamu perintah puasa ini. Nah, Imam Said Qutb dalam tafsir Jalil Quran dan juga beberapa ulama sepakat yang dimaksud dengan kalimat kama kutiba alal ladzina min qablikum ini adalah sebagai kalimatul muqarranah. Kalimat perbandingan, artinya ternyata perintah puasa, perintah wajib puasa dari Allah Subhanahu wa taala bukan hanya kita. Allah telah memerintahkan wajibnya puasa ini kepada umat-umat atau orang-orang sebelum kita dulu dengan kualitas fikih yang sama. Paham ya? Sama-sama kutiba. Ketika kepada kita kutiba alaikumusiyam, maka kepada orang-orang sebelum kita dulu itu juga sama. Kama, sebagaimana kata Allah, kutiba, sama-sama kutiba, telah diwajibkan pula atas orang-orang sebelum kamu. Ya bahasa bebasnya gini, terang aja umat terdahulu bisa melaksanakan. Jika sekiranya umat terdahulu sunnah, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana telah disunahkan pada orang-orang sebelum kamu. Kita mungkin bisa komplain tanda kutip gitu ya, walaupun nggak boleh gitu kan. Terang aja, kita wajib berat dong. Terang aja karena orang dulu tuh hukumnya sunnah. Enggak. Kalau katakan kama kutiba alal ladzina min qabl, kualitas fikihnya sama. Sama-sama kutiba. Itulah Allah begitu jelas dan kasih sayangnya kepada Allah. Paham ya? Ikhwan alhamdulillah. Dan ternyata ayat ini belum selesai. Kita kira udah selesai, ternyata belum. Perlu Allah tutup dengan kalimat la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa, gitu kan. Imam Said Qutb dalam Jalil Quran dan juga para ulama sepakat kalimat la'allakum tattaqun ini adalah kalimatul hadiyah. Kalimatul jaza, hadiah dari Allah, balasan dari Allah atas kesediaan kita melaksanakan kutiba alaikumusiyam tadi. Masya Allah, bayangin tuh. Intinya cuma kutiba alaikumusiyam, tapi Allah perlu memukadimah dengan kalimat kasih sayang, setelah itu ada kalimat perbandingan, lalu ditutup dengan kalimat hadiah. Logikanya gitu, bukan logika, contoh paling gampang. Ketika kita nyuruh anak kita, langsung kutiba alaikumusiyam itu beda. Misalnya namanya siapa? Adeden, anaknya siapa namanya Adeden? Monitor Adeden, gitu ya. Anaknya siapa? Misalnya Naufal. Naufal, belikan ayah makanan di warung depan, misal. Itu sama dengan kutiba alaikumusiyam. Si anak mungkin kalau taat, dia tetap menjalankan perintah, tapi beda. Ketika dia mengatakan, contoh di Al-Quran itu, Luqmanul Hakim memanggil anaknya dengan sebutan ya bunayya. Tahu nggak kalimat ya bunayya dalam bahasa Arab? Itu adalah kalimat nggak ada lagi setelah itu. Kalimat saking kasih, sayang, tercinta, pokoknya macam-macam semua klimaksnya ada di situ terhadap anaknya. Jadi artinya bukan hanya sekedar anakku, wahai anak kesayanganku, kegantenganku, kecantikanku dan sebagainya, pokoknya sepenuh hati. Tuh. Kan kalau di surat Luqman kan kalau baca ya bunayya kan gitu ya. Tuh. Luqmanul Hakim itu mencontohkan kayak begitu. Nah, kita mau nyuruh, intinya sih satu, tolong belikan makanan di depan. Tapi kita panggil, wahai Noval yang ganteng, wahai Noval yang cakep, karena kita semangat, gitu kan. Tolong belikan ayah, Abi, makanan di depan ya, buat sahur nanti kita bareng-bareng. Enak tuh, itu baru satu, gitu kan. Sama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana kemarin adik kamu bisa beli, tambah semangat lagi, adiknya juga bisa, apalagi saya, AA-nya, kan gitu. Karena itu udah selesai. Nanti kalau ada kembaliannya ambil dah. Gitu kan. La'alakum katakan itu hadiahnya. Coba beda nggak? Kalau antum cuma nyuruh, udah beli sana. Berangkat sih berangkat. Kadang namanya bocah, hatinya nggak dumel. Ini nyuruh doang, kata dia hadiah. Coba tadi kalau bonusnya tadi dipanggil ganteng, dibandingin dengan adeknya, udah bisa terakhir dikasih hadiah lagi. Dan hadiahnya nggak tanggung-tanggung gitu kan. Tattaqun, takwa. Takwa itu tingkat keimanan tertinggi yang nggak ada lagi setelah itu, mentok dah. Nah, itu hadiahnya tertinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cukup ya. Itu pembahasan Al-Baqarah ayat 183. Mohon dicatat, inilah keunikan dari ayat-ayat Allah. Itu baru satu ayat aja. Kita lanjut. Jadi ada 9
amalia Ramadan yang dilakukan Rasulullah. Pertama, Rasulullah itu menyambut Ramadan dengan senang dan gembira. Ada hadisnya, walaupun hadisnya ada kontroversi mengatakan minimal hadis ini sanadnya dhaif dan sebagainya. Tapi untuk kebaikan bisa kita sampaikan. Jadi kita dengar man farihal bidukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu ala niran. Jadi katanya barang siapa yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Jadi kita insya Allah kalau kita bergembira aja dengan datangnya Ramadan, karena secara psikologi ini diperlukan. Jangan sampai Ramadan ketika bulan Sya'ban udah mendekati itu hati itu ngedumel, aduh, bentar lagi Ramadan, bentar lagi puasa, bentar lagi nggak makan, nggak minum, nggak bisa ngopi siang dan sebagainya. Dan maaf bagi yang udah suami istri nggak bisa ngumpul bareng-bareng istri dan sebagainya di siang hari, sampai malam dan sebagainya, bangun sahur sebelum subuh dan sebagainya, itu terbebani. Tapi ketika kita farihah, bergembira, maka psikologi kita udah siap. Apalagi itu tadi, kalau kita udah paham, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu yang pertama. Yang kedua dilakukan Rasulullah SAW dalam melaksanakan amaliyah Ramadan, yaitu taubat. Ya. Taubat di sini amat unik ya kalau kita bicara tentang taubat. Jadi maksudnya di bulan Ramadan ini perbanyak taubat, yaitu dengan cara istighfar. Nah, maksudnya gini, dengan cara istighfar. Di sini Ana bacakan hadis yang cukup panjang. Sebenarnya hadis ini adalah hadis khutbah Rasulullah menjelang pas masuknya bulan suci Ramadan. Jadi pasnya sebenarnya di akhir Sa'ban kemarin disampaikan. Ya, hadisnya amat panjang. Ana bacakan saja artinya secara langsung. Khutbah Rasulullah itu di sini dikatakan, wahai sekalian manusia, kata Rasulullah, bulan yang agung penuh barokah telah menaungi kalian. Bulan yang di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Bulan yang Allah jadikan puasanya sebagai kewajiban dan qiyam di malam harinya sebagai tatawu atau amalan sunnah. Kata Rasulullah, siapa yang bertakarub mendekatkan diri kepada Allah di dalamnya dengan satu bentuk kebaikan atau sunnah, maka samalah dengan orang yang mengerjakan satu fardu di bulan lainnya. Dan siapa yang mengerjakan satu fardu di dalamnya, maka samalah dengan orang yang mengerjakan 70 fardu di bulan lainnya. Ia adalah bulan sabar, sedangkan pahala sabar adalah surga. Ia adalah bulan santunan dan bulan di mana rezeki seorang mukmin akan ditambah. Kata Rasulullah juga, siapa yang memberi buka kepada orang yang berpuasa di dalamnya, maksudnya maghrib ya, maka demikian itu menjadi pengampunan bagi dosa-dosanya, pembebasan dirinya dari api neraka, dan memperoleh pahala yang sama dengan orang berpuasa tanpa mengurangi sedikit pun dari pahalanya. Ini kan unik tuh. Ya, kita kalau nyediain makan puasa takjil yang kita sebar kemarin 450 di pertigaan pasar Cibarusah, masya Allah, itu ganjarannya besar. Orang yang makan takjil gitu, dari sumbangan kita yang berapa paket dan sebagainya, itu pahala kita akan sama dengan yang puasa. Dan Allah adil, rinci banget hitung-hitungan Allah dalam hadis ini. Jadi kita dapat pahalanya, tapi pahala yang berpuasa itu nggak kita ambil. Pahala yang puasa tetap dapat, kita dapat pahala puasanya dia, kan enak double. Begitu ya. Nah ini kan menyangkut masalah harta, sahabat nanya, ya Rasulullah, tidak setiap dari kami ini mendapati apa yang akan diberikan untuk buka orang puasa. Maksudnya, tidak dari semua kami ini orang tajir ya Rasulullah. Tidak kami semua ini, dari kami ini orang-orang kaya, orang banyak duit, orang banyak fulus, dan sebagainya. Kami juga darahnya ada orang-orang yang doif, ada yang lemah, dan sebagainya. Rasulullah paham. Rasulullah nggak protes, nggak marah. Rasulullah cuma jawab, jawabannya sangat Masya Allah, sangat bijak sekali. Kata Rasulullah, Allah memberikan pahala ini kepada siapa yang memberi buka orang yang berpuasa, walaupun hanya dengan 1 biji kurma, atau seteguk air, atau seteguk susu yang sudah dicampur air sekalipun. Susu sidang, susunya sedikit, airnya sedandang, nggak apa-apa, cukup bahasa RT misalnya gitu ya. Itu kata Rasulullah. Ya, Deden ya, gitu ya. Kemarin satu paket isinya berapa tuh? Nominalnya 5.000 ya, Deden ya. Ya, jadi kira-kira seperti itu, bisa dihitung sendiri. Jadi Allah rinci banget. Jadi nggak usah khawatir, walaupun kamu hanya cuma ngasih 1 butir kurma, itu pahalanya tetap dapat dengan seperti itu. Lalu Rasulullah lanjutkan, ia adalah bulan yang permulaannya adalah rahmah, pertengahannya maghfirah, dan penghujungnya adalah pembebasan dari api neraka. Siapa yang meringankan kerja pembantunya, kalau kita punya pembantu ya, khadimat, kata Rasulullah, karyawan, kalau kita bos, kalau anak kebetulan personalia, jadi anak menangani di sini dari unit TK, SD, SMP, SMA Islam Al-Fajar, dan Masjid Siti Rawani plus 5 tambah 1 unit sekretariat, 6 unit. Itu semua anak kelola di sini, anak penuhi hak-haknya dan sebagainya. Apalagi dalam pandemi COVID ini, Anda cuma bisa menginstruksikan kepada karyawan Anda, kalau kalian sakit, demam, istirahat aja di rumah, nggak usah masuk.
tapi kabari saya. Jadi kira-kira seperti itu, kondisi-kondisi seperti ini. Jadi kata Rasul, barang siapa meringankan kerja pembantunya, kerja bawahannya, kerja karyawannya, maka Allah akan berikan ampunan kepadanya dan Allah bebaskan dia dari neraka. Masya Allah. Allah ampuni, Allah bebaskan dari neraka. Maka kata Rasulullah, perbanyak 4 hal. Yang 2 untuk memperoleh ridho Rabb kalian, yaitu Allah. Dan yang 2 lagi adalah yang pasti akan kalian butuhkan. Ini yang kita selalu baca, wiridkan setiap hari. Nah, diantaranya itu. Nah, bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah. Adapun yang 2 hal lagi kata Rasulullah adalah kalian meminta surga kepadanya. As'alukal jannah, dan memohon perlindungan dari neraka. Auzubillahi minan nar. Apalin ini. Asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Sering dengar kan kalimat ini? Ini kata Rasulullah, afdolnya tempat wirid doa ini, gitu kan? Kalimat thayyibah ini itu ketika menjelang buka puasa, ketika menjelang iftar, ketika menjelang maghrib. Rasulullah selalu baca ini. Asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Para ulama nambahin ditutup. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ketimbang kita nonton iklan yang nggak karuan jelang Ramadan, dan itu adalah prime time. Di bulan Ramadan, iklan paling mahal adalah iklan detik-detik menjelang buka puasa. Itu mahal biayanya. Itulah berkahnya Ramadan, orang-orang TV. Jadi kira-kira seperti itu, ya. Dan terakhir Rasulullah katakan, siapa yang memberi minum kepada orang berpuasa, takjil maksudnya, maka Allah akan memberinya minum dari telagaku, maksudnya telaga Al-Kautsar. Jadi Rasulullah punya telaga nanti di akhirat yang bernama telaga Al-Kautsar, yang kata Rasulullah dengan minuman yang dia tidak merasa haus lagi sampai masuk surga. Masya Allah. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, taubat ini ada unik, ya. Kita perbanyak taubat. Itu tadi ya, kita dengan beristighfar diantaranya dalam yang penekanan tadi, wastaghfiruh gitu ya. Nah, taubat ini ternyata Allah itu, kenapa Allah itu suka dan cinta kepada orang-orang yang bertaubat. Nah, ini ada kisah hadis Rasulullah yang agak unik dan sedikit lucu. Sebenarnya secara akidah seolah-olah terbalik. Nah, Anda bacakan di sini ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, sungguh Allah lebih bahagia dengan taubat seorang hamba ketika dia bertobat dari bahagianya seorang di antara kalian yang suatu saat mengendarai hewan tunggangannya. Jadi kata Rasulullah, misalnya kita naik kuda nih, gitu kan, di padang pasir yang luas, tiba-tiba hewan tunggangannya itu hilang darinya. Ya, kita lagi padang pasir luas, naik kuda, lupa kita ikat, itu kudanya hilang, kabur. Maaf, ya sama kayak kita punya motor lah, parkir sembarangan hilang. Nah, jadi masih seperti itu. Mengendarai hewan tunggangan di padang pasir, tiba-tiba hewan tunggangannya itu hilang darinya, kata Rasulullah. Padahal di sana ada perbekalan makan dan minumannya. Ya Allah, udah onta atau kudanya hilang, ternyata di pelana kuda atau ontanya itu ada perbekalan makanan, jadi udah habis, udah jatuh, tertimpa tangga, itu nggak kelindes mobil ya. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi apes banget itu, apes yang berlipat ganda. Makanya kan bingung, panik. Mungkin kita panik kalau kita melakukan itu seperti yang Rasulullah gambarkan di sini. Hingga ia putus asa, itu kata Rasulullah. Hingga ia putus asa. Lalu ia menghampiri sebuah pohon dan berbaring di bawah naungannya. Udah nyari-nyari sana dan sebagainya, ada pohon rindang, adem, dia nyender, berbaring, ketiduran. Nah, sungguh ia telah putus asa. Nah, lalu ia menghampiri sebuah pohon dan berbaring di bawah naungannya. Sungguh ia telah putus asa dapat kembali menemukan hewan tunggangan. Jadi dia putus asa itu. Sambil berbaring dia putus asa. Ya Allah, kemana ini kuda saya, tunggangan saya. Kemudian dalam kondisi seperti itu, tiba-tiba hewan tunggangannya itu sudah berada di sisinya. Bayangin. Kalau kita menjadi si penunggang kuda atau penunggang unta tersebut. Girang nggak? Bahagia nggak? Senang banget. Gitu kan. Maka ia segera meraih tali kekangnya, seraya berkata, ini karena saking bahagianya dia. Jadi maksudnya kata Rasulullah, Allah tuh cinta kepada orang taubat melebihi cinta dari orang ini nih. Orang yang Rasulullah ceritakan. Maksudnya gini, nyambung ya. Ini taubat nih. Ya, karena dia orang bertobat. Nah, maka saking gembiranya dia karena hewan tunggangannya berhasil ditemukan,
tanpa susah payah ketika dia beristirahat, dia berkata itu terbalik gitu ya. Dia berkata apa? Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Tuh, bayangin. Artinya, wahai Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Tuh, terbalik kalimatnya. Keliru berkata-kata karena sangat bahagia. Itu kata Rasulullah. Jadi Rasulullah katakan, saking bahagianya dia, karena hewan tunggangan yang berisi perbekalan makan dan minumnya itu hilang, lalu tiba-tiba datang sendiri di depannya, kan girang banget itu. Nah, Allah itu lebih cinta, lebih bahagia, lebih senang, lebih gembira dari kebahagiaan orang ini. Saking gembira sampai terbalik dia ngomong. Harusnya kan ngomongnya kan di situ dikatakan bahwasanya harusnya Allahumma anta rabbi gitu, wa ana abdi. Harusnya kan gitu. Ya Allah, sesungguhnya aku hambamu gitu kan. Aku hambamu dan engkau adalah Robku gitu kan. Jadi tempatnya terbalik, saking gembiranya terbalik. Terbaliknya maksudnya gitu, ya Allah, sungguhnya engkau hambaku, aku adalah Robmu. Terbalik. Tapi nggak berdosa ini karena apa? Panik saking gembiranya. Paham ya? Jadi ini keunikan. Dan keunikan yang lainnya, ikhwan wa akhwat fillah sekalian, bahwasannya misalnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 222, gampang ngapalin kan? Surat 2 ayat 222. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang bertobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri, itu kan. Allah cinta kepada orang yang taubat, ya. Makanya kalau ada istilah lebih baik jadi, walaupun nggak harus semuanya ya, lebih baik jadi mantan preman ketimbang jadi mantan ustadz, mantan ikhwan, mantan akhwat, na'udzubillah. Dengan istilah aja ya. Beda. Karena kalau mantan preman, artinya dia dulu bergajul, gitu kan. Banyak dosa, pendosa, tapi sekarang udah bertaubat. Nah, Allah cinta banget nih sama orang-orang kayak begini. Nah, itu taubat. Makanya perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak istighfar. Tahu? Rasulullah SAW yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, itu istighfarnya sehari ada mengatakan 7 sampai 100 kali per hari. Minimal dengan kalimat astagfirullah. Kalau lengkapnya astagfirullahaladzim. Dan alhamdulillah ini anak praktekkan karena perjalanan anak dari pos 1 ke pos 2, maksudnya pos 1 itu Cibarusah, pos 2 Jati Asih, gitu ya. Dari rumah ke kantor itu lebih kurang dulu 1 jam ketika masih agak mudaan. Sekarang setelah agak sedikit muda lewat, gitu ya, itu 1 jam seperempat naik motor. Itu anak manfaatkan dengan wirid dan berbanyak istighfar. Dari 1 jam 15 menit itu alhamdulillah anak bisa sekitar 70 istighfar itu sampai. Jadi kita bisa manfaatkan momen-momen seperti itu, perbanyak istighfar. Dan terakhir uniknya, ikhwan sekalian, bahkan Allah dikabarkan oleh Rasulullah bahwasanya Allah itu akan melenyapkan kita jika kita tidak berdosa. Unik kan? Nah, hadisnya gini, kita berbuat dosa, lalu bertaubat kepada Allah. Itu kenapa? Saking kitanya, bukan berarti anak nyaranin untuk berbuat dosa. Enggak. Karena hadisnya gini dalam diskusi. Demi yang jiwaku berada dalam genggamannya, kata Rasulullah. Jika kalian tidak melakukan dosa, maka Allah akan melenyapkan kalian. Kemudian Allah mendatangkan orang-orang baru yang mereka melakukan dosa. Lalu mereka memohon ampun kepada Allah, dan Allah pun mengampuni mereka. Ini hadis sahih. Hadis riwayat Muslim. Unik kan? Jadi ternyata Allah cinta kepada orang bertaubat. Nah ini gambaran bagi kita. Mungkin kalau kita sering khilaf, sering melakukan kesalahan, dosa, walaupun kecil-kecil, taubat segera kepada Allah. Tubuh taubatan nasuha, gitu kan. Taubat dengan taubat itu Allah cinta banget tuh. Ya, paham ya? Jadi kira-kira seperti ini. Nah, maka oleh karena itu di sini selanjutnya setelah taubat itu adalah siam, puasa. Nah, puasa tadi kita sudah bahas, yaitu Al-Baqarah 183. Ikhwan fillah rahimakumullah, coba perhatikan ya. Kalau kita buka ayat-ayat puasa, saum, itu dimulai dari ayat 183 sampai dengan 188. Tadi qori kita sudah membacakan ya dari mulai ayat 187 dan 188 ya. Di situ ya. Antum perhatikan di situ kalau yang bawa Quran silahkan dibuka, silahkan diperhatikan ayatnya. Di ayat 183 tadi kita bahas ujungnya adalah la'allakum tattaqun. Di ayat 184 ujungnya adalah in kuntum ta'lamun, agar kalian menjadi orang-orang yang mengetahui.
Di ayat 185 ujungnya wala'alakum tashkurun. Agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Di ayat 186 Allah katakan la'allahum yarsyudun, agar kalian tetap menjadi orang-orang yang benar, gitu kan. Di ayat 187 Allah tutup dengan kalimat la'allahum yattaqun, sama agar mereka menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan terakhir di ayat 188 rangkaian ayat puasa ini Allah tutup dengan kalimat wa antum ta'lamun, agar kalian menjadi orang yang mengetahui. Maksudnya apa? Rangkaian ayat-ayat saum ini Allah punya target. Targetnya itu takwa, berilmu, bersyukur, tetap istiqomah di dalam kebenaran, menjadi orang yang benar, lalu bertakwa kembali dan menjadi orang-orang yang berilmu kembali. Wa antum ta'lamun. Jadi kira-kira gambar itulah uniknya ayat puasa. Jadi bisa dibuka ayat 183 sampai dengan 186. Definisi saum kita udah tahu, makanya kita baca harus sebelum Ramadan itu, gitu, yaitu berpuasa, menahan diri tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri di siang hari bagi yang sudah menikah dan sebagainya, dan itu dari mulai waktu subuh sampai dengan waktu maghrib. Nah, Bapak Ibu, Ikhwan Alhamdulillah sudah viral ya dari Ustadz paham, 2 menit lagi. Ya, Ustadz Adi Hidayat bahwa imsak itu artinya bukan berhenti, imsak itu artinya puasa, tamhin yang benar. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, lalu selanjutnya adalah memperbanyak sedekah. Ya, aktivitas Rasul yang berikutnya adalah memperbanyak sedekah. Nah, memperbanyak sedekah di sini jelas, yaitu Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Ya. Al-Baqarah 261. Allah mengatakan perumpamaan nafkah atau infak dikeluarkan oleh orang-orang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap bulir 100 biji, Allah melipat gandakan ganjaran siapa yang dikehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Jadi maksudnya ayat ini, kalau kita berinfak, sedekah, Allah balas 700 kali lipat. Dan ini terjadi pada masa Sayyidina Utsman ketika terjadi pacaklik. Ya, Sayyidina Abu Bakar, kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar dari pacaklik, maka para sahabat berlomba-lomba dan sebagainya, dan ternyata Sayyidina Utsman adalah menyerahkan hampir seluruh hartanya untuk mengatasi pacaklik tersebut. Para pedagang udah siap untuk membeli dengan harga tertinggi. Ditanya siapa yang berani membeli? Saya berani 10 kali lipat, saya berani 20 kali lipat. Ada yang berani lebih tinggi kali lagi enggak? Enggak ada. Mereka nyerah. Saya akan lepas ini dengan 700 kali lipat. Siapa yang berani? Enggak ada yang berani. Memang ada, wahai Utsman? Ada, yaitu Allah Subhanahu wa taala. 7 bulir 100 biji. 707 kali 100, 700. Ternyata Allah mampu membalas, membeli kalau kita bersedekah, berinfak dengan 700 kali lipat. Itu sendiri. Jadi kira-kira seperti itu. Memperbanyak tilawah Al-Quran. Aktivitas Rasulullah berikutnya adalah memperbanyak tilawah Al-Quran. Nah, maka oleh karena itu, di sini bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW itu pernah bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Lalu juga yang di sini, orang yang pandai membaca Al-Qur'an, kata Rasulullah, dia bersama para malaikat yang mulia dan patuh. Sedangkan orang yang membaca Al-Qur'an dengan terbata-bata dan berat melafalkannya, maka dia mendapatkan 2 pahala. Tuh, saking baiknya Allah dan Rasulnya itu sampai seperti itu. Yang terbata-bata pahalanya 2. Bukan berarti kita bacanya terbata-bata, enggak. Justru yang lancar insya Allah pahalanya lebih besar. Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca 1 huruf Al-Quran, maka baginya 1 kebaikan dengan bacaan tersebut. 1 kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan, semisal, dan aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, kata Rasulullah. Alif harfun, lam harfun, mim harfun. Kata Rasulullah, alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Jadi kalau kita baca alif lam mim, itu berarti 3 huruf. 3 huruf kali 10, 30 kebaikan. Menyingkirkan duri dari jalan, itu 1 kebaikan. Berbakti kepada orang tua, 1 kebaikan. Berbakti kepada, berbuat baik kepada tetangga, 1 kebaikan. Kalau kita membaca Al-Quran, maka 1 hurufnya Allah balas menjadi 10 kebaikan. 1 huruf di luar Ramadan. Kalau di luar Ramadan tadi ada di hadis pembukaannya sampai 70 kali lipat Allah lipat gandakan lagi, bahkan tidak terbatas. Itu dalam Ramadan. Ini yang di luar Ramadan. Ya, di viral juga di WA bahwa jumlah huruf Al-Quran
itu adalah 1.027.000 huruf dari mulai alif sampai ya. 30 juz Al-Quran, paling pelitnya kita, kalau tadarus hanya 30 juz dalam bulan Ramadan itu, Allah ganjar menjadi 10.270.000 nilai kebaikan. Masya Allah. Dia manfaatkan ini. Lalu Qiyamul Lail. Qiyamul Lail di bulan Ramadan, itu diantaranya pertama adalah sholat tarawih. Ya, sholat tarawih. Yang kedua adalah sholat tahajud. Tarawih tadi sebenarnya Qiyamul Lail. Nah, para ulama mengatakan ada tata caranya. Kalau kita ingin melaksanakan sholat tahajud setelah tarawih, pertama, kita sholat tarawih tanpa sholat witir. Nanti sholat tahajudnya baru witir. Alternatif kedua, kalau kita terlanjur sholat tarawih tadi pakai sholat witir, maka pada saat nanti Qiyamul Lail harus tutup lagi dengan witir. Jadi mudah. Islam itu seperti itu. Yang ketujuh, melakukan umroh. Kata Rasulullah, barang siapa yang berumroh di bulan Ramadan, itu nilainya sama dengan haji. Masya Allah. Yang punya rezeki itu, kalau umroh di bulan Ramadan, kalau udah dibuka ya, katanya yang udah vaksin, itu katanya bisa berangkat. Tahu vaksin yang mana tuh ya. Yang kedelapan, iktikaf. Nah, malam ini malam ganjil. Malam yang ke-23 gitu. Dan yang terakhir adalah memperbanyak doa. Khusus doa ini Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai penutup ya, di sini dikatakan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala dalam rangkaian-rangkaian ayat-ayat di sini di ayat 186. Jadi Ikhwan Fillah kalau buka tadi dari 183 sampai 188 terselip satu ayat yaitu 186 seolah-olah nggak nyambung. Semua bicara tentang saum, ibadah dan sebagainya, tapi tiba-tiba dia 186 wa iza salaka ibadi ani fa ini qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Dan apabila hamba-hambaku kata Allah bertanya kepadamu tentang aku, tentang Allah, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang berdoa apabila yang mohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. La'allahum yarsudun. Maksudnya apa? Di bulan Ramadan ini perbanyak doa. Allah dekat. Dalam hadis lain dikatakan dekatnya Allah itu lebih dekat daripada urat leher. Antum pegang sendiri nih urat leher. Nempel nggak? Nempel. Allah lebih dekat dari itu. Tuh, saking dekatnya Allah dan sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi ada 9 ya. Menyambut Ramadan dengan senang gembira. Kedua taubat. Ketiga siam. Keempat memperbanyak sedekah. Kelima memperbanyak tilawah Al-Quran. Keenam Qiyamul Lail. Ketujuh melakukan umroh, kedelapan itikaf, dan kesembilan memperbanyak doa. Baik, karena waktu sudah habis, mungkin bisa dilanjutkan dengan diskusi, tanya jawab, dan sebagainya. Monggo, host, Akhina Dede, kami kembalikan. Baik, Alhamdulillah. Kami ucapkan jazakallah pada Ustaz Haji Samsur Rijal yang sudah mengupas tuntas panjang lebar. Mungkin waktunya tidak cukup Ustaz ya. Mungkin ada waktu momen-momen nanti kita berikan kesempatan kepada Ustaz untuk mengupas lebih luas lagi cakupan materi ini. Ini aja sudah cukup banyak ya apa yang Ustaz sampaikan, cara berpuasa Rasulullah SAW. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kesempatan ini kita beri kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian untuk bertanya ya. Hal-hal yang tadi disampaikan oleh Ustadz Haji Samsur Rijal, kurang lebih ada 9 poin yang dilakukan oleh Rasulullah di dalam berpuasa di bulan Ramadan. Silakan kepada Bapak Ibu yang bergabung di kajian tafsir online ini, silakan ada yang ingin ditanyakan dari paparan yang disampaikan oleh Ustadz Haji Samsur Rijal, silakan. Abdul, monggo yang mau nanya. Silakan, mungkin Pak Asep Mumuh di sana sudah Boleh chat kan? bersiap. Boleh chat, boleh silakan kalau ingin masih bingung terus Nanti host yang bisa disampaikan dengan lewat chat. Ya, kalau malu-malu bisa diketik tuh. Ya, Pak Asep Mumuh tuh kayak sedang apa Pak Asep? Sedang mau bersiap-siap bertanya Pak Asep Mumuh nih. Mangga silakan Pak Sinwani. Ya di sini alhamdulillah partisipasi Bapak Ibu yang hadir ada kurang lebih sekitar 20 orang ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan. Ada yang ingin tanyakan? Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Samsur Rijal ya, ada 9 poin yaitu senang dan bergembira dengan datangnya bulan Ramadan ya. Kemudian ini saya baca secara acak saja.
yaitu taubat, kemudian melakukan siam, kemudian memberikan takjil ya Ustaz ya. Sedekah, Untuk yang memperbanyak berbuka. sedekah. Memperbanyak sedekah betul. Ya, sedekah. Kemudian memperbanyak tilawah Quran, Hmm. qiyamul lail, memperbanyak doa, Melakukan dan yang umrah, terakhir taubat. melakukan umrah dulu. Hah? Yang ketujuh Umrah ya? melakukan umrah. Melakukan umrah, afan Setelah kalau ada Ramadan. umrah. Baik. Yang ke-8 itikaf. Oh, itikaf. Yang Ya, ke-9 baru memperbanyak doa. memperbanyak doa. Baik, silakan. Besok ulang Dari keluar ya, 9 apalin ayat, tuh. dari 9 poin ini yang disampaikan oleh Ustaz Samsul Rijal, ada yang mau ditanyakan dari Bapak Ibu sekalian yang hadir di kajian Tazkib DPC PKS Cibarusah ini? Silakan. Kalau misalkan masih ragu bisa lewat chat, nanti kita bisa bacakan gitu, pertanyaannya. Silakan. Ya. Nah, jadi sebenarnya materi ini cukup padat ya. Namun ya karena memang waktu juga sangat-sangat terbatas, mengingat sekarang sudah menunjukkan pukul 21 lewat 47 menit ya, kurang lebih menjelang jam 10 ya, karena memang tadi kita juga di awal memulai juga agak sedikit terlambat, mohon maaf 9 kurang sebelumnya. seberapa tadi mulai ya. Iya, mohon maaf juga karena mengingat waktu juga. Tadi persiapan juga kita untuk supaya link Zoom ini bisa berjalan dengan baik. Ya, silakan Kang Asep, mangga, sudah tersenyum-senyum selalu. Mau bertanya nih. Boleh. Siapa nih? Masalah Syekh nih. Syekh Yusuf ya? Sebutkan namanya. Namanya Yusuf. Masya Allah, Syekhuna. Kaifa haluk? Masya Allah. Alhamdulillah. Silakan Ustaz. Tafadhal. Apa? Sekarang kan sudah mulai memasuki 10 hari terakhir ya. Betul. Nah kadang-kadang kan energinya semakin lama semakin menurun tuh. Nah mungkin ada kiat-kiat dari Ustadz bagaimana untuk tetap stabil gitu, atau malah dia lebih semangat dibandingkan dengan hari-hari yang sebelumnya gitu. Alhamdulillah nih pertanyaannya pas nih. Iya, bagaimana? Coba itu langsung kiat-kiat- share aja, Deden. Slide nomor 1 bisa di share. Jawabannya itu. Sebentar. Pak Erwin, terus siapa tadi? Hornya? Iya siap. Ya, slide nomor 1 itu jawaban yang dari Syekhuna Syekh Yusuf. Ya. Ya, yang slide nomor 1 aspek jasa dia. Ya udah. Udah, Ustaz. Mana? Belum tampil? Oh belum Belum. Kayak tadi yang awal. Slide 1. Nah, Ini saya. ya itu. Ya, jawab dikit ya. Ini pertanyaan dari Syekhuna Akhina Yusuf. Itu kira-kira seperti ini, dari aspek jasa dia aja. Jadi maksudnya pertama, itu sasaran dari Ramadan ini minimal tidak menurunkan produktivitas. Jangan dikira Rasulullah SAW itu dalam bulan Ramadan berkurang aktivitasnya, enggak. Contohnya apa? Ini yang kalau dibahas bisa baca sendiri ya, atau dicatat sendiri, atau nanti di-share oleh Herwin di grup. Jadi maksudnya gini, Perang Badar, ingat nggak? Perang Badar itu terjadi di bulan suci Ramadan tahun 2 Hijriah. Nah, ya, tahun 2 Hijriah. Nah, Perang Badar itu. Nah, maka oleh karena itu, posisinya lagi puasa. Harusnya kan lemes, lagi puasa. Gitu kan. Tapi ada perintah dari Allah, ada keringanan, ada rukhsah untuk berbuka. Rasulullah memerintahkan pada sahabat, berbuka kalian, kita mau berperang. Ini perang terbesar ya dalam sejarah sirah Rasulullah, Perang Badar. Ya. Karena seluruh ahlul Badar adalah ahlul jannah. Rasulullah kan gitu. Nah, di situ para sahabat merasa kuat. Mungkin kayak kita kalau kita hadir kali ya, Masya Allah. Nggak usah Rasulullah, kami kuat berperang dalam puasa. Kedua, Rasul katakan berbuka kalian. Nggak mau juga sahabat.
Dalam riwayat dikatakan sampai yang ketiga Rasulullah merintahkan dengan kalimat yang begitu keras. Wahai para pembangkang, buka puasa kalian. Begitu Rasulullah marah seperti itu, baru buka puasa. Heran nggak? Buka puasa aja dipaksa sama Rasul. Beda kayak kita ya. Kita suruh buka puasa seneng banget. Itu Rasulullah yang nyuruh loh. Dari Allah Subhanahu wa taala, boleh, rukhsah. Buka puasa kalian, kita mau perang, kata Rasulullah. Nah itu contohnya apa? Jadi tidak ada alasan untuk menurunkan produktivitas. Jadi fakta sejarah Ramadan meningkatkan produktivitas. Jadi banyak terjadi perang-perang yang terjadi bulan Ramadan dan sebagainya, itu cari sendiri di googling, itu diantaranya menunjukkan bahwa Ramadan tidak ada alasan untuk menurunkan produktivitas. Tidak menjadikan saum sebagai berbagai penurunan kinerja. Memang sih di perusahaan-perusahaan ada pengurangan jam kerja ya, ADN, ARW dan sebagainya, itu nggak apa-apa lah, manusiawi karena mereka paham. Stamina tubuh sangat dibutuhkan, betul. Sahurnya itu Rasulullah udah kata, sebaik-baik sahur itu mendekati subuh. Ya kan kalau subuhnya pukul 4, sekarang berapa? Subuh 3.35 ya? Sekitar 4.35 gitu. Jadi minimal paling lambat banget 4:04 lah. Jangan 3:30 udah sahur, kejauhan, apalagi jam 3 sahurnya. Habis itu tidur, itu bahaya itu. Itu yang membuat tubuh jadi lemah. Kata Rasulullah, sebaik-baik sahur itu mendekati subuh, gitu. Mengakhirkan sahur, menyegerakan berbuka. Itu yang paling afdol, kata Rasulullah. Perintah untuk memperhatikan diri. Nah, itu diantaranya gitu, kesehatan kita, yang terlalu banyak tidur, walaupun tidur katanya ibadah, betul. Tapi kalau kebanyakan tidur itu bukan ibadah, kebluk namanya kalau bilang. Gitu kan. Perintah memperhatikan makanan itu juga, ya Allah. Justru peningkatan ekonomi terjadi di bulan puasa, di bulan saum ini. Jadi Ana pernah ikut acara bukber dari diundang MA. Padahal tempatnya dekat dari Al-Fajar Jati Asih, Villa Nusa Indah ke Pasar Jati Asih. Itu ibaratnya kalau dari Sindang Asri nggak sampai Mutiara kali ya, Mutiara lewat dikit gitu kan. Ana pikir jam 5 berangkat, tapi teman-teman pimpinan yang lain ntar aja 5:04, jam 6 kita nyempetin kul. Ternyata, Masya Allah, begitu lewat pertigaan Pasar Rebo, pas mendekati Pasar Jati Asih, jadi restorannya itu Pasar Jati Asih lewat dikit, sekitar 50 meter. Itu udah stuck, nggak bisa. Area paksa, itu udah 17.40 mendekati maghrib. Belok kanan, parkir mobil dan sebagainya, akhirnya kita lari-lari jalan menuju restoran. Macet total, semua pada ngabuburit. Itu membuktikan bahwa sesungguhnya penjual makanan itu laku keras, itu panen. Lalu penyesuaian terhadap sunatullah, metabolisme tubuh berpuasa. Jadi gini, setiap manusia itu jam tubuh. Allah kasih sunatullah, manusia itu punya jam tubuh. Jam tubuhnya apa? Kalau siang bekerja, kalau malam istirahat. Paham nggak? Itu jam tubuh normal. Ternyata di bulan Ramadan Allah balik bisa. Artinya gini, di bulan Ramadan Allah balik. Justru Allah minta dan Rasulnya ajarkan, kalau bisa malam jadikan siang. Nggak perlu tidur. Perbanyak tuh tilawah Al-Quran, qiyamul lail. Nah siangnya boleh kalian istirahat, ditambah dan sebagainya. Itu Allah balik. Bisa sunatullah seperti itu. Artinya apa? Jam tubuh kita bisa kita atur sesuai dengan keinginan kita. Jadi jangan pasrah. Aduh, hanya nggak kuat dan sebagainya, bukan stamina wa ta'na lagi ya. Lalu agar bisa tetap dalam keadaan stamina yang prima. Jadi maksudnya tadi sahurnya diatur, makanannya yang bergizi. Jadi ahli-ahli gizi ini perlu tahu dan sebagainya apa. Kurangi makan makanan yang berminyak dan sebagainya yang bisa menimbulkan gas. Jadi kalau ketika siang itu, belebok banget nih perut. Jadi dan ketika buka jangan ke orang balas dendam. Semua ada susu, tuh kan. Lalu ada air es, sirap apa tuh yang kalau dia muncul iklan pertanda Ramadan dekat lagi. Nggak ada sebut karena bukan sponsor ya. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi gambarnya seperti itu. Itu dari aspek jasadiah. Nah, mungkin slide kedua kali. Kalau masih ada waktu nggak apa-apa ya. Herwin, host. Slide yang kedua aspek fikriyah. Tadi jasadiah udah cukup persiapan. Nah, nih ada 8 tuh ya. Perlunya perencanaan dari seluruh aspek. Jadi fikriyah nih, akal kita nih, otak kita nih. Jadi tadi jasad, akal. Perlunya penetapan tujuan dan sasaran yang terfokus. Jadi kita harus tentu tujuan kita berpuasa ini, sasarannya harus jelas dan sebagainya. Penetapan indikator keberhasilan ibadah Ramadan. Kita punya tahapan-tahapan. Para ulama dulu itu punya catatan tersendiri. Jadi kalau kita di sekolah dulu, anak-anak kita sekarang ini punya catatan agenda Ramadan, bahkan di tukang ojek pengkolan, itu Tisna punya agenda Ramadan dicontohkan situ sama kayak anak sekolah. Itu sebenarnya nyontohin ulama. Betul. Ulama itu nyatet sehari itu berapa ayat yang dia baca, berapa juz dicatat gitu.
Terus berapa sodakoh yang dia ini, bukan berarti ria, enggak. Ini untuk meningkatkan seperti itu. Jadi indikator keberhasilan ibadah Ramadan. Ada catatan, bikin tuh catatan agenda kecil kita. Waduh ya Allah, ternyata hari ini saya cuma berhasil setengah juz. Waduh, besok harus saya tingkatkan 1 juz dan sebagainya. Jadi kira-kira seperti itu. Manfaat dan hikmah. Penetapan perlu indikator pasca Ramadan secara proporsional, betul. Manfaat dan hikmah sholat yang tidak terhingga banyaknya. Jadi gitu, berlomba-lomba nih. Sholat tarawih terserah, tapi juga jangan kayak viral ya. 20 rakaat kurang dari 10 menit selesai. Dolin, amin. Nggak seperti itu juga gitu kan. Itu nggak Rasulullah contohkan, tapi tetap tumak nina. Jadi seperti itu, berbanyak rakaatnya dan sebagainya. Makanya itu tadi, kalau kita udah taraweh, malamnya lagi mau tahajud atau qiyamul lail, maka tarawehnya nggak perlu pakai witir. Mundur dah. Kalau mau niatin gitu kan. Nah, jadi tapi kalau udah terlanjur sholat witir, nanti habis tahajud atau qiyamul lail tutup lagi dengan witir, karena witir itu pengganjil. Witir itu artinya ganjil, pengganjil gitu kan. 2 plus 1 atau 3 sekaligus dan sebagainya ya. Lalu penetapan kompensasi peralihan dari kebaikan yang satu kepada kebaikan lainnya. Jadi maksudnya dengan hadis Rasulullah, maka iringilah keburukan kalian dengan kebaikan. Maksudnya kalau kita merasa ikop menghukum diri sendiri, Sayyidina Umar ketika terlambat sholat berjamaah asar karena keasikan lagi ngeliat kebun. Tuh, lagi ngeliat kebun, tiba-tiba ajan asar dia nggak terlalu ini, berarti itu doang tuh. Terlambatnya paling 1 rakaat juga kagak, terlambat dia. Langsung apa? Dia mengikopkan diri, kebun ini telah melalaikan aku dari sholat berjamaah membuat aku telat, maka aku infakkan, aku sedekahkan. Tuh, Masya Allah, kebunnya disedekahin dan sebagainya. Jadi ada ikop, hukuman buat diri sendiri. Jadi kita melakukan keburukan, tutupi dengan kebaikan. Aduh, tadi ngomongin orang, gitu kan. Itu kalau di acara TV itu ada acara Sule sama Andre itu, di Net TV, kalau ngatain orang bayar 5.000. Itu sebenarnya contoh baik itu. Jadi di sini misalnya nih di DPC lagi rapat, tiba-tiba tergibah, infak 10.000, lumayan kan bayar kas. Itu mengikop. Nah, seperti itu. Merubah proporsi berbagai bentuk kebaikan pasca Ramadan agar tetap produktif. Ya. Sementara itu ya, saya Huna Yusuf, Masya Allah. Jadi mudah-mudahan lengkap, nanti bisa di-share lagi. Apa dong, monggo yang lain? Mudah-mudahan saya terpuaskan jawabannya ya. Terima kasih teman. Alhamdulillah. Baik, sama-sama. Masih kita beri kesempatan kepada Bapak Ibu kalian. Yang pada ingin bertanya kembali, silakan. Pakai chat juga nggak apa-apa, diketik. Ya, silakan kalau yang ingin menggunakan chat ditulis ya. Nanti akan kita bacakan. Silakan. Pak J ini mungkin tuh ya. Ustaz Basuki. Ya, sambil nunggu tampilkan slide nomor 4. Baik. Perencanaan pasca Ramadan. Tampilkan aja. Sambil nunggu mungkin ada yang mau bertanya. Silakan. Perencanaan pasca Ramadan. Slide nomor 4. Ya, betul. Ya. Ini ada yang nanya lagi nggak? Belum ya? Belum, baca aja deh nih. Sambil kita menunggu waktu ya. Jadi ini perencanaan, karena kan kita sebentar lagi akan meninggalkan Ramadan. Kita berharap mudah-mudahan kita seolah-olah Ramadan ini adalah Ramadan terakhir. Jadi untuk meningkatkan kualitas keimanan kita tuh kira-kira seperti itu. Nah, perencanaannya diantaranya adalah kesiapan menjadi Muslim visioner. Jadi setelah pasca Ramadan, Ramadan itu kan artinya pembakaran. Syawal artinya peningkatan. Nah, Deden makan apa tuh? Enak banget kayaknya tuh. Ya, jadi seperti itu ya. Kesiapan menjadi Muslim visioner. Maksudnya visioner itu Muslim yang punya visi. Ramadan mentarbiah kita selama sebulan. Jangan sampai seperti dalam surat At-Taubah gitu kan, ayat 124. Janganlah kalian seperti perempuan yang memintal benangnya, sudah sangat rapi dan sebagainya, ketika sudah menjadi sehelai kain, lalu tiba-tiba ia merobek kembali tenunan pintalannya tersebut dengan robek-robek karena dia putus asa dan sebagainya. Surat At-Taubah ayat 124, kalau nanti bisa dibuka. Jadi maksudnya gini, Rasulullah pernah cerita, dulu ada seorang perempuan yang rajin meminta benang, nenun. Ya, benang demi benang ditenun dan sebagainya, sehingga akan menjadi sehelai kain yang begitu indah. Ibaratnya kayak tenunan sutra dan sebagainya ya. Para tetangga itu mengira, wah ini perempuan ini
pasti akan memberikan hasil tenunannya kepada orang yang dicintai, karena hasilnya bagus. Tapi ternyata semuanya itu berubah. Ketika tiba-tiba pas sudah jadi, si perempuan itu udah jadi, langsung robek kain-kainnya. Itu atau bahaya, bayangin kayak gitu. Jadi maksudnya gini, ibaratnya di bulan Ramadan yang artinya pembakaran ini, kita ini telah memintal benang-benang ibadah dari mulai 1 Ramadan sampai dengan malam ini, malam ke-23, dan insya Allah nanti sampai malam terakhir, mungkin malam 29 atau malam 30 menjelang Idul Fitri, gitu kan, maka akhirnya naudzubillah kembali kepada kemaksiatan. Yang suka korupsi udah menyiapkan tuh visinya. Saya akan korupsi lebih gila lagi di bulan Ramadan. Naudzubillah. Yang biasa maksiat akan lebih, seolah-olah ketika Ramadan lewat mereka merasa merdeka, lepas dari beban dan sebagainya. Selama ini ditahan selama sebulan. Tidak seperti itu. Ya. Jadi seperti itu. Jangan seperti perempuan yang memintal benangnya dengan sangat rapi dan kuat, kata Allah dalam At-Taubah ayat 124 tersebut, lalu merobekkan kembali. Jadi ketika pas 1 Syawal dan seterusnya, jangan sampai kita merobek kembali benang-benang ibadah amaliah Ramadan kita satu persatu. Maksudnya kembali kepada kebiasaan-kebiasaan kita. Harus berubah total. Itu yang maksud dengan muslim visioner. Gitu ya. Monggo silakan. Kalau masih ada yang mau nanya lagi. Ada nih. Ayo. Ada apa chat. tuh? Ada chat apa? Ada pertanyaan dari Ustadz Yusuf lagi nih. Ya. Apa indikator Ramadan kita berhasil, atau apa ya bahasanya ya, bahwa kita tuh berhasil melewati Ramadan ini, dan kelihatannya seperti apa gitu, Ustadz? Barometernya, betul. Baru ketemu ya barometer di mana, di bawah meja ya. Susah banget nyari barometer ya. Tapi pelan langsung jawab ya. Maksudnya indikator atau barometer yang gampang adalah pertama dari peningkatan ibadah, itu satu. Jadi ibadah kita kalau kita di luar Ramadan meningkat, minimal sama dengan aja sebenarnya rugi, tapi harus meningkat. Maksudnya gini, kalau di dalam ibadah Ramadan itu sholat malam kita itu bisa hampir tiap malam, ditambah tarawih lagi, misalnya gitu, atau minimal tarawih. Harusnya di luar Ramadan, sholat tahajud yang mulai kita jangan sampai kita tinggal. Itu satu. Kedua, tadi yang sudah kita bahas, tilawah Al-Quran. Tilawah, qiraah, kita punya target. Tadi sudah Anda katakan, paling pelit kalau dalam 1 bulan cuma bisa menghatamkan Al-Quran 30 juz. Gitu kan. Imam Syafi'i itu dikatakan sehari bisa khatam Quran 30 juz hari ya. Gitu ya, 1 hari 30 juz. Jadi maksudnya kalau 30 juz 1 bulan, itu kan 1 Al-Quran itu kan juznya berisi 10 halaman alias 20 lembar. Kalau ayat pojok ya. Berarti kalau kita bagi dengan sholat, itu cuma 2 lembar. Maksudnya 4 halaman sehabis sholat. Kita baca seperti itu kali 5 dan sebagainya. Khatamlah Al-Quran, paling pelit itu Anda katakan. Ulama katakan kalau kita cuma bisa menghatamkan 1 Al-Quran 30 juz selama sebulan. Gitu kan. Nah kalau ini berhasil kita lakukan, harusnya semangat ini di luar Ramadan sama minimal gitu. Jangan ketika Ramadan udah berakhir ya Allah leha-leha lagi. Al-Qurannya ditaruh lagi. Pojok sampai berdebu, sampai ketemu lagi Ramadan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nggak seperti itu. Jadi maksudnya itu tadi patokannya 9 amaliah Ramadan yang dilakukan Rasulullah meningkat. Selama ini mungkin istighfar kita kurang di luar Ramadan, kita di dalam Ramadan banyak, minimal sampai meningkat. Perbanyak istighfar. Pokoknya melakukan kesalahan sedikit kan perbanyak istighfar dan sebagainya. Sedekah juga gitu. Walaupun ganjaran di dalam Ramadan ini besar, di luar Ramadan itu kalau perlu, karena kan kata Rasulullah seluruh sendi tubuh kita ini yang ada 360 itu punya hak untuk sedekah setiap harinya. Gitu. Jadi dawamkan dalam diri kita. Itu tadi 1 kurma aja nggak apa-apa, kata Rasulullah, seteguk air aja nggak apa-apa. Jadi jangan merasa kita yang berpenghasilan rendah atau mungkin penghasilan rendah dan sebagainya, kurang fulusnya dan sebagainya, jangan putus asa, gitu kan. Dawamkan tiap hari kita berinfak sedekah, mau 1.000 kek, 2.000 kek. Kalau di Sindang Asri ini contohnya membangun promosi ya, ada Den ya. Di Sindang Asri kan ada celengan ya, celengan sedekah musola Wildatul Ummah. Itu kita bikin celengan, itu targetnya sehari 1.000 gitu kan. Jadi 30 hari minimal sehari ada sebulan itu minimal 30.000. Tapi alhamdulillah ya, blok A aja yang cuma nggak nyampe 40 itu bisa 1,5 per bulannya, belum yang lainnya. Kemarin terakhir
biasanya awal-awal rata-rata 17 juta kita dapat per bulan ya, dari seluruh BSA, dari RT 1 sampai 6. Terakhir kemarin karena RT 1, 2, dan 4 itu cuma dapat 7 juta. Itu kembali untuk uang kas, karena pembangunan renovasinya udah selesai. Itu contoh, target. Itu kan peluang tuh. Ya, coba. Jadi maksudnya minimal di rumah ada celengan lah. Kalau kita nggak sempat keluar, masukin. Itu jangan diambil. Itu niatin sedekah, nanti kalau udah banyak kasih. Atau kalau antum di jalan, daf'il bala. Itu kan suka banyak tuh, maaf yang minta tuh ada pembangunan masjid, walaupun nggak pantas banget ya kita ngeliat pembangunan masjid bertahun-tahun itu di pinggir jalan gitu kan, dan sebagainya. Itu daf'il bala kata Rasulullah, sebagai penolak bala kalau kita berkendara. Yang harusnya kita bahaya, itu bisa merubah takdir. Nah tadi ya, pembahasan doa. Doa itu bisa merubah takdir. Ya. Makanya rukun iman ke-6 itu kan adalah takdir baik dan takdir buruk. Jadi ada takdir yang bisa diubah, ada takdir yang nggak bisa diubah. Maut itu nggak bisa diubah, tua nggak bisa diubah. Tapi kalau takdir yang lain, kecelakaan itu masih bisa diubah dengan sedekah kita, dengan doa kita. Yang harusnya hari itu kita celaka, tapi karena kita sedekah, Allah batalkan. Bisa merubah takdir. Jadi jangan sampai dikatakan takdir itu nggak bisa diubah. Bisa. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, Rasulullah kenapa dan para sahabat itu kalau berperang pakai baju besi. Kan ada ya, kalau di pameran artefak Rasulullah, itu ada baju besi Rasulullah. Padahal Rasulullah itu dikawal malaikat loh. Kalau mau turun dalam perang Badar, dalam surat apa tuh Al-Anfal ayat 9, Allah menurunkan 1000 malaikat. Tuh, dalam perang Badar 1000 malaikat. Padahal satu malaikat Jibril itu kalau dia mengepakkan sayapnya, ngebuka sayapnya itu seluruh ufuk timur dan barat ketutup sama malaikat Jibril. Itu satu malaikat Jibril. Tapi nggak tanggung-tanggung dalam perang Badar Allah turunkan bi alfil minal malaik, Masya Allah. Allah menurunkan 1000 malaikat. Dari itu setan ngelihat. Karena setan juga menurunkan bala tentaranya di bulan Ramadan itu untuk menolong orang-orang kabur dia. Karena ngelihat ribuan, 1000 malaikat turun di daerah Badar. Makanya menang mutlak. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi indikatornya kira-kira seperti itu. Saya Yusuf mudah-mudahan. Jangan puas ya. Kalau puas kan nggak mau ngaji lagi kita. Jadi harus selalu penasaran. Jadi intinya gitu. Peningkatan ibadah. Semua yang tadi 9 amaliyah Ramadan itu kalau bisa ditingkatkan di luar Ramadan. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Jazakallah pada Ustaz Samsudin menjelaskan panjang lebar pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya dari Ustaz Yusuf ya, dan mungkin sebenarnya masih banyak yang Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, cuma malu-malu ya, masih malu-malu saya lihat. Disimpan saja pertanyaannya dan nanti bisa japri ke Ustaz Samsul ya. Baik, mengingat waktu juga sudah malam, ya waktu menunjukkan pukul 22:08 ya. Sama, betul. Saatnya mungkin kita harus mempersiapkan aktivitas kita yang lain. Jadi buat Bapak Ibu yang ingin melakukan itikaf di beberapa masjid, silakan persiapkan. Kita informasikan bahwa buat Bapak Ibu hilang suara Pak Deden. Ada suara hilang Pak Deden. Pak Deden suaranya hilang. Host. Ya, jadi buat Bapak Ibu yang ingin melakukan itikaf selepas kegiatan acara kita malam ini, ada di Masjid Nurul Amal, ya, Blok H, Insya Allah di Perumahan Mutiara Bekasi Jaya. Insya Allah silakan bergabung ke teman-teman kita yang lain di sana. Kemudian juga ada di Blok N, nah ini di Masjid Ruhul Jadid juga melakukan itikaf, dan di Masjid Muhajirin Puri Persada juga mengadakan itikaf, dan di Masjid Sindang Asri pun juga At-Tazkirah, Masjid Baru Tazkirah juga mengadakan itikaf. Jadi banyak pilihan buat Bapak Ibu sekalian yang ingin mengoptimalkan 10 hari terakhir bulan Ramadan ini dalam rangka kita menggapai malam Lailatul Qadar. Mangga silakan dipersiapkan seluruh energi kita ya. Masih ada waktu, dan 10 hari terakhir Ramadan ini adalah Idkum minan nar ya. Dijauhkan dari siksa api neraka. Ya, katakan ada yang bilang ku tak sanggup masuk ke dalam nerakamu dan ku tak pantas masuk ke dalam surga. Maka kalau ada pilihan itu, maka pilihan kita adalah kita mematahkan diri kita
untuk masuk ke dalam surganya Allah. Amin, amin, amin. Oleh karena itu informasinya itu saja buat Bapak Ibu yang ingin melakukan itikaf. Dan yang terakhir Ada 4 cat tuh, ada udah semua ya? ada 4 cat. Itu saya lihat ada 4 Sudah cat. semua, Ustaz. Udah semua ya, udah ya. Semua. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian sudah hadir dan berpartisipasi di atas mingguan DPC PKS di Barusa. Insya Allah kita akan ada waktu lagi adakan kembali di minggu terakhir kalau ada ya. Namun sekedar informasi aja, nanti setelah Ba'da Ramadan ini saat Syawal nanti kita juga akan mengadakan halal bihalal, pastinya lewat Zoom juga. Untuk waktunya nanti akan kita informasikan dan kita akan coba kontak Ustadz Zainal Muntakim LC. Alhamdulillah. Jadi ditunggu saja informasinya, kita akan kabarkan di DPC PKS di Barusa. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, dan terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Samsul Rijal yang sudah berbagi ilmunya. Panjang lebar, Terima kasih atas apa ya, mudah-mudahan ini bisa kita serap di telinga kita, masuk ke kanan, kita tahan di kiri, kemudian kita renungi, kita resapi, dan pada akhirnya kita semua menjadi seorang pemenang. Indikator disampaikan oleh Samsul Rijal, indikator bahwa Ramadan kita berhasil kita lalui dan kita menjadi seorang pemenang. Di antaranya adalah segala amaliyah kita Ramadan itu jauh lebih baik gitu ya. Dari tilawahnya, sodakohnya, kemudian salat malamnya dan sebagainya. Baik, saya selaku pembicara mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kekurangan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah datangnya dari saya pribadi. Bersama ya, jangan lupa ya. Silakan ditutup doa kepada majelis aja ya. Ya. Baik, kita tutup pertemuan malam ini dengan sama-sama beristighfar. Astagfirullahaladzim. Kemudian ditutup dengan doa kepada majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih para teman-teman. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Itu jangan lupa nanti di-share ya. Oke, siap Ustaz. Nanti Siap. baca-baca. Siap. Dibaca. Terima kasih. Ya. Tayyib, karena live ya. Ya Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.